Jodoh, pernikahan merupakan salah satu dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh yang akan berjalan sampai hari kiamat semuanya sudah ditakdirkan. Segala perkara, baik rezeki, pekerjaan, jodoh, ya, suami, cerai, dapat suami berikutnya atau menjanda sampai akhir, semuanya telah ditakdirkan. Seluruh yang terjadi semuanya telah ditakdirkan. Dan kenapa Allah mentakdirkan demikian? Itu urusan Allah, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk beramal. Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, maka masing-masing akan diantarkan, digiring kepada takdir yang telah Allah takdirkan. Yang penting kita beramal soleh. Yang jelas Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lelaki mukmin atau wanita mukminah yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan. Jadi Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kata Allah, barang siapa lelaki mukmin atau wanita mukminah beramal saleh, beriman, Allah berikan kebahagiaan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jodoh, juga takdir yang disyariatkan kita mencari calon yang baik. Makanya disyariatkan nazar misalnya. Kenapa? Untuk melihat sang wanita. Disyariatkan kita mencari wanita yang salehah. Kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah wanita yang salehah. Kalau tidak maka kau akan merugi. Ini berarti ada perintah bagi kita untuk usaha. Maka tatkala seorang wanita maupun seorang lelaki berusaha mencari pasangan hidup, maka dia cari yang saleh atau cari yang solehah, kemudian lihat wajahnya suka atau tidak, ya, tanya informasi tentang laki ini. Maka jika dia telah menikah, ketahuilah bahwasanya pernikahan tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun terjadi cekcok, ternyata ketidakcocokan, ternyata informasinya tidak benar, akhirnya terjadi perceraian, ketahuilah bahwasanya cerai tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ternyata ada seorang wanita, ya, tidak menikah, jadi perawan tua sampai meninggal dunia. Ketahuilah bahwasanya tidak nikahnya dia pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tatkala menjalani takdir, kita beriman bahwasanya di balik takdir Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat ulama. Saya bicara masalah agama. Tidak ada kata-kata dalam agama kita jodohnya belum datang, nggak ada. Saya jelasin. Umumnya semua orang akan datang sinyal jodoh. Itu semua sinyal, ya. Hidayah itu sinyal. Seperti misalnya ibu dengar azan, ada sinyal hidayah. Ada bisikan dalam hati dari malaikat sholat, itu sinyal hidayah. Bangun tengah malam, gitu kan, kita hidayah. Ada fakir miskin minta bantu, sinyal hidayah, kan itu. Sama halnya juga dengan begitu. Nikah itu kan jodoh, ibadah, ya, ibadah. Allah datangkan sinyal jodoh kepada setiap orang. Gak ada yang tidak ada sinyal jodoh. Artinya dia akan pernah ada kecenderungan atau orang cenderung sama dia, bagaimanapun keadaannya. Masalahnya dia yang rewel. Mohon maaf saya bahasakan ini masalah agama, ya. Karena kita lihat ada orang lumpuh, laki-laki di Jakarta ini ada, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh semua, istrinya ada, punya anak, bekerja. Setiap datang sinyal, ada orang yang cenderung dengan kita, ada gambaran, dapat informasi tentang seseorang. Maka yang terjadi apa? Kita istikharah, minta sama Allah petunjuk, dimudahkan. Termudahkan, selesai, jalan melangkah. Subhanallah, tidak ada orang yang mudahkan pernikahan dia. Ini ada orang yang cocok, sudah, bismillah. Dia tidak berpikir, oh mungkin ada yang lebih baik. Udah, ini Allah sudah kirim, berarti ini yang terbaik. Dia melangkah, kecuali rumah tangganya bahagia itu. Tapi kalau ada orang, mungkin ada yang lebih baik. Allah datangkan putih tidak mau, datang hitam tidak mau, coklat tidak mau. Mau warna apa ini? Kulitnya biru baru mau nikah. Banyak orang begitu rewel sekali, gitu kan? Kalau dalam pandangan agama, tidak ada orang yang tidak datang sinyal jodohnya, nggak ada. Ada sinyal jodoh yang datang. Artinya Allah kasih dia sinyal.
Dia nolak, Allah kasih lagi tuh sinyal, ya kan? Kadang-kadang subhanallah dalam waktu yang bersamaan ada 5 mungkin sinyal, ada 5 orang yang cenderung dengan kita. Bisa terjadi. Tinggal kita istikharah, ya Allah dari 5 yang kau kirim ini mana yang terbaik. Patokannya selalu agama. Oh, agama yang terbaik cuma 2 orang. 2 orang ini mana yang terbaik lagi ya Allah. Mungkin kita bisa mimpi. Biasanya bukan mimpi. Mimpi itu dari istikharah cuma bagian kecil ya. Yang sering terjadi adalah kita bisa mendapatkan informasi positif atau negatif tentang calon kita. Biasanya begitu. Tiba-tiba kita tahu tentang sesuatu, dia pernah melakukan perbuatan yang besar, dia itu dapat informasi itu dari mana? Kayak Allah kasih gitu, dapat, itu sudah ada sinyal. Oh berarti orang ini tidak tepat, nanti baru ikhtiar. Kalau misal memang dari ikhtiar, ini dulu saya supaya jangan ada su'udzon ya, sangka buruk dengan Allah, Allah nggak datangin jodoh saya, itu keliru. Karena jodoh itu masuk dalam takdir ikhtiar, pilihan kita. Sama dengan ibu mau minum air atau mau minum teh, sama. Mau nikah sama orang ini atau orang itu, ikhtiar. Pada saat dia pilih, ya sudah Allah mudahkan dia di pernikahan itu. Kalau ada orang, enggak ini saya enggak mau, enggak ini. Saya yakin ibu-ibu pernah menolak orang. Orang mungkin, oh saya tidak cenderung karena ini. Baik, ada orang kalau menolak, ada uzur syar'i beda. Oh orang ini kayaknya enggak baik akhlaknya. Itu uzur, enggak apa-apa. Allah lagi memberikan pelajaran kepada dia. Ada orang-orang yang seperti ini loh, jangan kau terima. Mungkin minta ya Allah petunjuk, dikasih lagi nanti. Tapi ada orang sudah datang orang yang baik masih rewel, nggak mau. Ingat, bukan berarti kalau kita dapat orang soleh, orang baik, kemudian dia tidak punya salah. Enggak. Pahamin ya? Karena ada orang sudah menikah, tapi kok kenapa saya sudah tangkap nih sinyalnya Allah, saya menikah, tapi kenapa suami saya buat masalah ya? Loh, memang adaptasi. Ibu hidup 25 tahun di rumah tangganya ibu sama orang tuanya, dia hidup 30 tahun di rumah tangga sama orang tuanya, terus tiba-tiba mau cocok, butuh adaptasi kan? Pasti ada adaptasi. Makanya di sini cari tadi yang sepadan, dahulukan agama, sehingga yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Terus begitu roda rumah tangga itu. Jadi minta terus. Baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang solehah. Gak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah aku minta istri yang solehah, yang tingginya 173, kemudian yang warna kulitnya putih tapi gak bintik-bintik, kemudian yang rambutnya keriting tapi gak terlalu keriting, yang matanya warnanya coklat. Nggak boleh untuk itu. Sudah minta itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah aku minta singgasana atau minta qasran abyad, aku minta istana putih di surga. Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga. Kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta nggak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. Ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu ingat dia juga bertanggung jawab harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan orang baik ya, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Berapa? Antum nikahkan. Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kesian tuh perempuannya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Silakan berdoa, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia boleh. Tetapi di antara doa yang untuk dapat istri yang salehah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena di antara tafsiran doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, dan di antara kebaikan dunia yang paling top istri salehah, istri salehah. Jadi berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah maksudnya istri yang salehah. Meskipun namanya bukan hasanah ya. Jadi berdoa kepada Allah. Jangan lupa salat malam ya. Saya yakin kita khususkan kepada Allah. Ada orang tiap hari salat malam, 1 bulan dia salat malam terus. Tiap hari menangis minta kepada Allah. Masa Allah tidak kabulkan?
Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doanya, kecuali memang ada mudarat. Kalau Allah kabulkan nanti orang ini begini. Kalau dapat istri cantik dia malah ujub, mending kasih yang jelek-jelek aja. Maksud saya, kalau kita sholat 1 bulan, sholat malam terus berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Tidak ada susah bagi Allah memberikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni. Seandainya kalian seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepadaku, semuanya mohon, kamu minta apa? Ya Allah minta ini terus, gantian kamu lagi. Kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaanku sama sekali. Kecuali seperti jarum dimasukkan di air kemudian diangkat. Yang tersisa pun hanya sedikit di jarum, itu pun menetes kembali. Jadi mudah bagi Allah, tinggal bilang apa kun fayakun. Maka seorang berdoa kepada Allah, Allah nyarikan ente jodoh gampang atau susah? Gampang, tinggal ente salat malam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa kalau sudah dapat jodoh kemudian jangan tinggalkan salat malam. Terus salat malam.